Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan mata kuliah geometri analitik bidang untuk pertemuan yang ketiga. Pertemuan kedua kemarin saya sudah menjelaskan tentang komponen skalar segmen garis berarah. Nah, untuk pertemuan yang sekarang yang akan Bapak jelaskan yaitu tentang jarak antara dua buah titik. Nah, kalau yang sebelumnya yang dibahas itu adalah tentang jarak sebenarnya dan jarak berarah. Kita tahu jarak itu ada dua. Nah, jarak antara dua titik yang di sini yang kita bicarakan adalah jarak sebenarnya. Oke ya. Jadi syarat untuk bisa memahami tentang jarak antara dua buah titik, kita pahami dulu tentang jarak sebenarnya. Itu ya. Oke. Jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang jarak antara dua buah titik. Ini akan kita bicarakan. Nah, permulaannya di sini saya sudah menyediakan sebuah grafik. Saya akan memulai dengan pemisalan. Misalkan diketahui. Apa yang diketahui? Yang diketahui berdasarkan grafik yang di sini yaitu titik P1 dan P2. Jadi saya tulis di sini titik P1 dengan koordinat X1, Y1, kemudian P2 dengan koordinat X2, Y2. Oke. Dari dua buah titik yang diketahui yaitu P1 dan P2, sedemikian rupa kita bentuk menjadi sebuah segitiga siku-siku. Saya tandai di sini segitiga siku-siku. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat P1, P2 itu sebagai hipotenusa. Nah, berarti kalau saya punya dua buah titik P1, P2, kemudian P1, P2 ini dijadikan sebagai hipotenusa, berarti gambar segitiga yang terbentuk adalah seperti ini. Saya namakan misalkan titik yang ketiganya itu adalah titik R. Berdasarkan grafik ini, titik R itu koordinatnya berapa? Nah, titik R ini berarti bisa kita tentukan koordinatnya itu adalah kalau kita lihat di sini P1 itu X1 Y1 berarti P1 di sini, Y1 berarti ke sini. P2 X2, Y2 berarti X2-nya itu ke sini kan gitu ya. Y2-nya berarti ke sini. Berarti kalau saya ingin cari titik koordinat dari R berarti X-nya di sini berarti sama dengan X2. Kemudian Y-nya di mana berarti? Y-nya berarti di sini, berarti Y-nya itu adalah Y1. Sehingga kita dapatkan titik koordinat dari R adalah X2, Y1. Itu ya. Nah, untuk menentukan jarak antara dua buah titik, karena titik yang dibicarakan adalah P1 dan P2, berarti cukup kita cari hipotenusa dari segitiga siku-siku. Jadi saya tulis di sini untuk mencari jarak P1 ke P2 diartikan sebagai hipotenusa pada segitiga P1 R P2. Jadi untuk mencari jarak P1 ke P2 itu diartikannya sebagai hipotenusa. Hipotenusa pada segitiga P1 R P2. Berarti bagaimana cara mencari hipotenusa? Kita gunakan dalil Pitagoras.
Kalau saya ingin mencari hipotenusa, berarti cukup jumlahkan setiap sisinya dikuadratkan. Berarti kalau saya ingin cari panjang P1, P2, berarti ini dikuadratkan sama dengan panjang. Berarti di sini saya tulis P1R, P1R dikuadratkan ditambah panjang RP2. Berarti saya tulis di sini RP2 dikuadratkan. Itu ya. Kalau saya ingin sederhanakan, berarti jadi P1, P2, jarak P1 ke P2 itu sama dengan akar kuadrat. Kita cari sekarang panjang P1R berapa? Kita lihat di sini. Ini P1R. P1 di sini koordinat X-nya itu X1. R-nya di sini koordinatnya adalah X2. Berarti kalau saya ingin cari panjang P1R dengan rumus jarak berarah yang sudah kita pelajari sebelumnya, bisa saya tulis menjadi X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Ditambah sekarang kita lihat RP2. Berarti ini RP2. Berarti ini sejajar dengan sumbu Y. Berarti yang kita perhatikan adalah koordinat Y-nya berarti Y1 untuk di R, Y2 untuk di P2. Berarti kalau saya ingin cari panjang P2R atau RP2, berarti saya tulis di sini menjadi Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Kita tahu kalau X2 min X1 itu sama juga dengan delta X. Berarti bisa saya rubah jarak P1 ke P2 sama dengan akar X2 min X1 saya rubah. Berarti jadi delta X dikuadratkan ditambah delta Y dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus untuk mencari jarak antara dua buah titik. Sekali lagi, rumus jarak antara dua buah titik adalah akar kuadrat dari apa? Akar kuadrat dari kuadrat jumlah komponen skalarnya. Jadi kalau saya tuliskan definisinya di sini, definisi jarak antara dua buah titik adalah akar kuadrat dari apa? Akar kuadrat dari kuadrat, karena di sini ada jumlah, berarti kuadrat jumlah, karena di sini melibatkan delta X dan delta Y. Pada pertemuan sebelumnya delta X dan delta Y itu untuk mencari komponen skalar, berarti kuadrat dari jumlah komponen skalarnya. Ini kaitan antara jarak antara dua buah titik dengan konsep sebelumnya tentang komponen skalar segmen garis berarah. Nah, ini untuk materi pertemuan yang ketiga. Tugasnya, silakan dibuka kembali bukunya. Untuk tugas halaman 13, silakan kalian kerjakan nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Itu ya. Silakan dikerjakan. Dikumpulkannya hari apa?
dikumpulkannya itu hari Rabu. Paling telat jam berapa? Rabu jam 21.00. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.